Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, Ibu harapkan kita tetap sama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing. Untuk pertemuan hari ini, mata pelajaran PKN-nya kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kita tahu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Semua tindakan, segala yang kita lakukan harus berdasarkan dengan hukum. Sistem hukum adalah peraturan resmi yang dibuat oleh pemerintah negara dan harus ditaati oleh setiap lapisan warga negaranya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setiap warga negara berhak melakukan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakatnya dan lingkungannya tersebut. Ciri-ciri hukum sendiri yaitu adanya perintah ataupun larangan. Yang kedua, adanya sanksi ataupun hukuman-hukuman. Yang ketiga, hukum harus dipatuhi dan wajib dipatuhi oleh setiap warga negaranya. Mengapa wajib dipatuhi? Karena hukum itu bersifat memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, hukum harus tetap berjalan, harus tetap ditegakkan. Hukum sendiri dalam setiap lapisan masyarakat ada. Contohnya kalau misalnya di dalam keluarga ada hukum-hukumnya. Mungkin ada anak yang tidak boleh keluar malam, ada anak yang tidak boleh main game secara berlebihan, itu sudah termasuk hukum. Kalau di sekolah seperti apa? Kalau di sekolah mungkin datang tidak terlambat, memakai seragam yang sesuai dengan hari, atau memakai sepatu dengan warna hitam, itu pun sudah termasuk hukum. Walaupun bahasanya tata tertib, tapi itu tetap hukum. Jadi bukan hanya harus kita patuh terhadap tidak dengan membunuh, tidak dengan mencuri, tetapi hukum juga setiap lapisannya ada. Tujuan hukum sendiri itu sangat universal, sifatnya sangat universal. Mengapa Ibu bilang universal? Karena hukum itu menyeluruh, mendunia. Jadi walaupun kita warga negara Indonesia, kalau kita bepergian ke luar negeri, hukumnya tetap berjalan. Kita sesuaikan dengan hukum yang ada di negara yang bersangkutan. Dengan membawa apa? Dengan membawa hak asasi manusia kita yang memang harus dijaga oleh masyarakat sana. Dan kita sendiri juga harus mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada negara-negara yang ada. Penggolongan hukum. Di sini ada penggolongan hukum itu ada 4. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk. Hukum berdasarkan bentuk itu dibagi menjadi 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis itu contoh mutlaknya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hukum tidak tertulis itu biasanya seperti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Itu biasanya dilakukan setiap tanggal 16 Agustus. Nah, yang kedua adalah berdasarkan isi. Kalau berdasarkan isi itu ada hukum privat maupun hukum publik. Kalau hukum privat itu ada hukum kekayaan, hukum waris, hukum keluarga, dagang, ataupun adat istiadat. Sedangkan hukum publik itu ada hukum acara, hukum tata negara, administrasi, itu hukum publik. Yang selanjutnya ada hukum berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu ada hukum lokal, nasional, dan hukum internasional. Kalau hukum lokal itu hukum adat. Kalau yang hukum nasional adalah hukum nasional Indonesia, itu yang biasanya sama menyeluruh tentang tatanan hukum yang ada dalam undang-undangnya untuk setiap warga negara bangsa Indonesia ini. Yang ketiga, hukum internasional, itu adalah hukum perdata internasional. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat adalah hukum berdasarkan berlakunya, yaitu ada hukum positif, itu adalah hukum pidana. Kalau
constituendum, yaitu hukum pidana nasional yang belum disusun. Sedangkan hukum universal, yaitu hukum misalnya piagam PBB tentang DUHAM, itu yang dimaksud dengan hukum universal. Sistem hukum di Indonesia ini sebenarnya menganut campuran dari sistem hukum Eropa, sistem hukum agama, serta sistem hukum adat. Mengapa sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa? Karena ini khususnya negara Belanda ya nak, karena faktor histori Indonesia yang pernah dijajah dari bangsa Belanda itu sendiri. Nah, sampai sini yang belum jelas bisa diputar kembali. Nanti minggu depan kita lanjutkan pembelajarannya. Ibu mohon maaf kalau Ibu banyak salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.